Ada di situ Emang itu ada tadi yang notifikasi. bikin, Udah. Nah, udah tuh, udah. yuk. Got it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan untuk tetap dapat mengikuti diklat ya, BIMTEK di hari ke-7. Luar biasa. Ibu-ibu masih tetap bersemangat? Masih semangat. Baik ya. Nah, baik, untuk memulai kegiatan, kita awali dulu dengan berdoa sesuai agama dan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Terima kasih Ibu-ibu. Semoga doa kita yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala didengar dan menjadi terwujud ya untuk kita semua. Baik Ibu-ibu sekalian ya, kita alhamdulillah masuk tidak terasa sudah masuk ke hari 7. Ke hari 7 tentunya Bapak dan Ibu sudah banyak sekali ya materi ya, memahami berbagai konsep yang dipelajari secara mandiri ya, baik di sinkronus maupun asinkronus. Nah, pada hari ini di hari ke-7 ini kita akan ya membahas satu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Nah, kita akan melewatinya selama 2 JP ya, 2 jam pelajaran itu 45 menit, berarti kita akan bersama dalam tatap muka virtual ini selama 90 menit ke depan. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan yang berarti, sinyal dan sebagainya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan baik pada hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain kertas. Sudah ada kertasnya di masing-masing? Nah, ada yang punya kertas? Silahkan disiapkan ya. Barangkali boleh buku catatan, apapun. Nah, saya punya satu buah kertas yang sudah digambari oleh tanda lingkaran. Ya. Nah, karena saya pakai virtual background kurang jelas mungkin. Ini lingkaran ya. Nah, silahkan dari lingkaran ini saya ingin Ibu dan Bapak membuat ya gambar dari dasar lingkaran ini. Silahkan dimulai dari sekarang. Mau jadi apapun mangga, silahkan ya. Oke, kita tunggu ya. Ini namanya permainan lingkaran berbeda ya. Nah, saya yakin setiap orang ya atau Bapak Ibu pasti akan mempunyai gambaran yang berbeda. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Wah, kalau guru-guru, kepala sekolah PAUD biasanya luar biasa ya, pada kreatif-kreatif. Pasti gambarnya unik. Saya sudah tidak sabar. Oh ya, Bu Diah. Wow, luar biasa. Bu Diah, gambar apa itu Bu Diah? Gambar kepala anak perempuan, Bu. Wow, luar biasa ya. Lingkarannya menjadi kepala anak perempuan. Kalau Ibu Putri, Princess Putri. Wah, sama juga ya temanya. Ini kompakan ini Bu Diah sama Bu Putri ya. Luar biasa. Nah, sekarang saya ingin tanya. Kira-kira kalau misalnya lingkaran itu saya suruh Bu Putri, lingkarannya dibuat bola ya. Bu Diah, lingkarannya dibuat matahari ya. Kira-kira bagaimana? Senang yang dibebaskan seperti tadi buat apapun atau disuruh membuat bentuk tertentu? Seruan bebas sih Bu. Tergantung ya, kalau konteks. saya iya senang bebas sih. Oh, senang bebas ya, bisa berkreasi. Ya. Iya Bu. Kalau Bu Putri gimana Bu Putri? Sama Bu Ratna, saya juga lebih suka berkreasi sih daripada ditentukan gitu. Kayaknya udah pusing gitu sama
ininya, aturan-aturan. aturan ya. Nah, itulah Iya. mungkin sekarang kaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sudah dipelajari dengan kegiatan hari ini. Bagaimana menurut Ibu Putri setelah beberapa hari ini sudah mempelajari kurikulum Merdeka? Menarik sekali ya kenapa konsepnya itu belajar itu harus merdeka memang karena memang ketika kita dipaksakan untuk mempelajari sesuatu dengan mempelajari sesuatu yang kita tidak punya minat di sana dan mempelajari sesuatu dengan cara yang kita tidak sukai akan Ya. jadi lebih menghambat menghambat kita untuk membangun pemahaman sih Bu Ratna kalau menurut saya. Oh gitu ya. Baik. Kalau Bu Dia gimana Bu Dia? Menurut Bu Dia? Ya, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, sepertinya kita memang harus berpikiran merdeka untuk mencerdaskan anak bangsa, Bu. Jangan banyak Begitu. tekanan dan Oh. aturan-aturan yang mengikat, Bu, karena menghambat kreativitas. Oh begitu. Jadi seperti Bu Dia tadi menggambar gitu ya. Polanya tetap ada, tetapi boleh bebas begitu kan? Ah, luar biasa. Terima kasih. Baik ya. Luar biasa kegiatan hari ini. Nah, rasanya tidak lengkap ya. Kalau hari ini tidak dilakukan ice breaking dulu. Kemarin siapa yang bertugas untuk melakukan ice breaking, memimpin? Kalau nggak salah siapa ya? Bu Putri, Kemarin silakan Bu Bu Dia, Putri. sekarang Bu. saya. Ya, kemarin Bu Dia, sekarang saya Ya, Bu. silakan Bu Putri boleh. Ya. Oke teman-teman, supaya kita lebih merasa senang hari ini dan merasa semangat, kalau gitu hari ini saya akan kasih popcorn. Caranya gini ya, Siap. kalau kita kasih popcorn. Kasih popcornnya. Pop, pop, hore. Gitu Sekali ya. lagi kita bersama-sama Bu Putri. Oke, Ya. semuanya kita kasih popcornnya. Pop, 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 hore. Hore! Luar biasa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mekar seperti popcorn. Terutama pemikirannya. Jangan bantat begitu ya Bu Putri? Iya benar Bu. Baik ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sedikit begitu ya, sharing ya, bercakap-cakap ataupun tanya jawab ya, mengenai kurikulum yang sudah disusun. Sudah nampak layar saya? Sudah ya Ibu-Ibu ya? Oke, saya perbesar izin. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas bersama ya. Saya ingin Bapak dan Ibu aktif ya untuk bisa berkontribusi. Nah, di slide slow-nya sebentar agak lama rupanya. Nah, sudah ya Ibu-Ibu. Nah, kita akan berbicara tentang atau membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kira-kira menurut Ibu-Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum operasional? Kalau dulu-dulu kan KTSP gitu ya. Akan dilaksanakan ya Bu ya? Oke, betul. Oh, Bu Putri raise hand. Silakan Bu Putri. Iya, Terima kasih. kalau menurut saya sempat baca sekilas gitu ya Bu Ratna, sepertinya kurikulum operasional ini hampir sama seperti KTSP yang sekarang kita buat ya Bu Ratna. Betul Ya. tidak? Kurang lebih gitu maksudnya. Coba ada pendapat lain yang mau menanggapi pernyataan Ibu Putri bahwa kurikulum operasional itu sama aja dengan KTSP yang kita buat. Betulkah begitu? Coba. Nah, kita lihat ya. Nah, saya ingin bertanya ya. Ibu Putri sudah, nanti kita buktikan apa betul nggak ya gitu. Apa sih yang menjadi tantangan gitu ya ketika Ibu Putri ya, Ibu Dia dan ibu-ibu yang lain ketika menyusun kurikulum di satuan pendidikan? Ada nggak tantangan yang muncul? Atau kesulitan-kesulitan apa sih gitu ketika menyusun kurikulum di satuan pendidikan gitu? Ya Bu Sadia raise hand silakan. Iya Bu. Kalau
tantangan yang muncul ketika menyusun kurikulum di satuan pendidikan saya tuh biasanya beda-beda pendapat dan persepsi tentang kurikulum ya Bu ya. Ya, Yang ini maunya begini, yang itu maunya ke situ. Jadi kadang Ya. susah Bu menyamakan persepsinya Bu. susah ya. Nah, kalau di Bu Putri gimana Bu Putri? Tantangan di sekolahnya Kalau- ketika menyusun kurikulum. Kalau di sekolah saya sih lebih ke ini Bu Ratna gitu. Jadi Ya. sepertinya tuh masih belum bisa apa ya merangkul gitu kan. Sepertinya yang saya lihat tuh kalau menyusun kurikulum satuan itu paling tidak harus bisa duduk bersama ya warga Ya, sekolahnya betul, gitu. betul. Ini tuh kayaknya yang lebih sering terlibat ya tim kurikulumnya aja gitu, paling sama kepala sekolah gitu. Jadi untuk apa ya kayak mensosialisasikan visi misi itu jadi ya paling itu aja yang tahu kayak gitu loh Bu Ratna. Jadi maksudnya kalau untuk mencapai itu ya jadi agak ya pasti agak sulit gitu ya karena Sulit. istilahnya sih bukan cita-cita bersama jadi cuma cita-cita tim kurikulum aja kesannya Oh iya. gitu. Iya baik ya. Nah, kira-kira solusinya apa? Seandainya Bapak Ibu menghadapi tantangan atau kesulitan yang sudah tadi disebutkan. Boleh yang lain ya? Nah, silakan. Ada yang bisa memberikan solusi? Seperti yang disampaikan Bu Putri, Bu Dian, seperti itu tantangan di sekolahnya atau di satuan lembaganya. Gimana? Boleh Ibu Dia barangkali mau memberikan masukan? Menyampaikan solusi? Kira-kira gimana ya solusinya ya? Solusinya kalau tadi yang beda persepsi itu harus disamakan dulu persepsinya Bu. Iya, betul. Nah, terkait nih ya pertanyaan nomor 3 ya. Di sini perlu adanya dukungan. Nah, kira-kira kalau kesulitannya tadi menyamakan persepsi, kira-kira kita perlu menyamakan persepsi itu dengan siapa saja? Kalau dalam pembuatan kurikulum di operasional di satuan pendidikan. Tadi Bu Putri sudah bilang sedikit apa ya? Dengan warga sekolah ya, Warga semuanya sekolah, tuh ya. mulai dari yayasan, kepala sekolah, guru gitu, bahkan staf administrasi dan penjaga juga harus tahu gitu ya. Ya, betul sekali ya. Apa yang disampaikan Bu Putri dan teman-teman setuju dengan yang disampaikan Bu Putri? Betul, bahwa untuk membuat satu dokumen gitu ya, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu perlu adanya kesepahaman dari seluruh warga sekolah ya, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum bersama yang tentunya bisa diimplementasikan begitu ya. Tidak hanya satu dokumen saja sebagai prasyarat yang ada di lembaga. Bapak dan Ibu setuju dengan kesimpulan saya tadi? Atau ada yang menambahkan? Sudah cukup? Bu Diah cukup, Ibu Putri? Cukup ya? Baik. Cukup Bu Ratna. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, prinsip pengembangan kurikulum ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu ini bertujuan sebetulnya untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Jadi kenapa sih sangat perlu begitu ya, Bapak Ibu ya, setelah tadi mampu menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Nah, sekarang selain persoalan, kita harus mengacu gitu ya, bahwa pembuatan kurikulum itu harus mengacu pada prinsip kurikulum operasional ya. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah ya, begitu. Nanti ada buku-buku ya yang bisa memberikan gambaran terkait bagaimana prinsip kurikulum ini. Nah, kemudian tadi yang dikatakan Bu Putri sudah mendekati ya, bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ya, ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Nah, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadi bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, di sini ya, ada satu kalimat yang sangat penting,
dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kira-kira seperti apa ya Bu Putri ya? Atau teman-teman silakan. Mohon maaf ya, saya menyebut Bu Putri terus, kayaknya kangen nih. Yang lain silakan juga boleh. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Kenapa sih gitu ya? Bahwa kurikulum itu harus dikembangkan ya sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Kira-kira apa ya? Iya, boleh Bu Ratna, saya Oke, Bu Putri silakan. coba ini ingin pendapat. Ya. Menurut saya kurikulum di satuan pendidikan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi geografis, karakteristik gitu ya, karena tidak semua sekolah memiliki kondisi geografis dan karakteristik yang sama gitu. Kenapa harus disesuaikan supaya kita bisa memetakan kira-kira kebutuhan apa saja gitu dan tujuan pembelajaran apa saja yang cocok dengan peserta didik kita nantinya gitu. Oke, luar biasa ya. Ada yang menanggapi atau sudah setuju dengan pendapat Bu Putri? Ya, betul ya. Bahwa kurikulum operasional, namanya juga operasional ya. Tentu saja ya, itu harus berpatokan pada karakteristik anak. Oke ya. Nah, di sini juga ada beberapa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan ya. Kemudian komponen kurikulum operasional disusun membantu proses berpikir ya di satuan pendidikan untuk dapat dikembangkan. Oke, nah ini prinsip pengembangan kurikulumnya itu yang pertama ada yang berpusat pada peserta didik. Nah, di mana pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila, nah ini yang selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, kemudian kontekstual, itu menunjukkan kekhasan, ya seperti yang tadi Bu Putri sampaikan, dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, mungkin ini untuk tingkat atas ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga, prinsip kurikulum yang ketiga adalah esensial. Apa artinya? Bahwa semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan itu dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas ya dan mudah dipahami. Rasanya tidak perlu lagi ya mengulang naskah, kutipan yang sudah ada di naskah lain, misalnya peraturan menteri ya dan sebagainya. Nah, dokumen ini tidak perlu lagi memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud ya seperti CP, struktur dan lain-lain ya dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi esensial ini betul-betul menampilkan gitu hal-hal penting yang perlu disampaikan di dalam dokumen kurikulum operasionalnya. Nah, akuntabel. Nah, akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, akuntabel ini siapa? Dipertanggungjawabkan kepada siapa saja? Ya tentu saja kepada orang tua murid, ya, stakeholder sekolah, betul Bu Putri, yang di dalamnya ada pengawas, dinas, yayasan dan sebagainya, ya seluruh elemen terkait. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, tadi Bu Putri sudah sampaikan ini sangat mudah dikatakan tetapi sulit ya untuk dilaksanakan karena untuk meraih pemangku kepentingan atau warga sekolah itu perlu trik-trik tertentu ya sehingga mau berkontribusi dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Jadi pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu harus melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara orang tua ya, organisasi, berbagai sentra ya. Di sini ada sentra industri, dunia kerja. Nah, ini untuk SMK barangkali ya kalau kita di bawahnya PAUD ya. Di bawah koordinasi dan supervisi tentunya Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewenangannya. Nah, kalau kita untuk PAUD berarti yang formal mungkinnya untuk TK pengawas, mungkin perwakilan dari dinas ya, yang non formal misalnya KB dan sebagainya itu oleh penilik. Baik ya. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Penting bahwa profil pelajar Pancasila itu harus menjadi dokumen acuan ya atau sebagai acuan bukan dokumen ya maaf dalam menyesuaikan visi dan misi tujuan di satuan pendidikan. Jadi
profil pelajar Pancasila ini harus menjadi rujukan bagi penyusunan dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, kenapa? Karena kita ingin ya pelajar Indonesia merupakan pelajar semangat hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga mungkin sudah disampaikan ya di materi sebelumnya. Keenam dimensi tersebut ya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif ya. Nah, itu dia ya sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu ya, setelah ini selesai ya paparan saya, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke tugas kelompok ya yang sudah disediakan. Apa tugasnya? Yaitu membahas prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Nanti Bapak masuk ke breakout room yang sudah tersedia di LMS. Nah, kelompok 1 silahkan ya membahas ya prinsip kurikulum berpusat pada peserta didik dan kontekstual. Boleh nanti menyampaikan contoh-contohnya gitu ya. Kemudian kelompok 2 kontekstual dan esensial. Kelompok 3 membahas prinsip kurikulum akuntabel dan kelompok 4 melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, nanti itu dikerjakan di masing-masing kelompok ya. Silahkan diasinkronus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi ini, Bapak dan Ibu sekalian? Atau sudah cukup? Ibu Putri ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu, cukup. Cukup ya, baik ya. Saya yakin nanti Bapak Ibu akan lebih banyak, lebih detail, lebih spesifik ya, lebih dalam berdiskusi di kelompoknya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu masuk breakout room ya yang sudah di LMS. Namun sebelumnya kita akan dokumentasikan dulu ya kegiatan hari ini. Ada yang mau membantu atau saya dari sini untuk screenshot? Ibu Put. Saya bantu, Bu. Oke, Bu Dia. Mau memakai virtual video filter atau tidak usah? Cukup begini saja supaya kita lucu-lucuan. Oke. Bu Putri mungkin belum bisa ya Bu Putri karena Bu Putri memakai HP. Ada masalah nih Bu, ya. Nggak apa-apa Bu Putri, yang penting bisa mengikuti kegiatannya ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih Bu Dia yang sudah membantu ya. Juga terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini ada hal baru yang bisa diperoleh ibu-ibu, terutama nanti di pendalaman materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih. Silahkan ibu-ibu bisa live ya dan masuk ke breakout room. Nanti kita akan masuk kembali di kegiatan elaborasi ya. Mungkin terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.